Pemirsa, kolaborasi sangat penting dan langkah strategis konkret sangat dibutuhkan dalam menghadapi dampak perubahan iklim yang makin mengancam saat ini. Hal itu ditegaskan Presiden Joko Widodo. Jokowi ketika menyampaikan kuliah umum di Universitas Stanford, San Francisco, Amerika Serikat, seperti dikutip dari kantor berita Antara, menyampaikan Indonesia sendiri disebutnya telah mengambil peran dan berkomitmen dalam mengatasi perubahan iklim dan menjalankan program transisi energi dengan menurunkan 91,5 juta ton emisi. Selain itu, laju deforestasi Indonesia hingga 2022 telah ditekan hingga 104.000 hektar serta 77.000 hektar kawasan hutan direhabilitasi dan 34.000 hektar hutan bakau direstorasi hanya dalam waktu 1 tahun. Namun dia menilai bahwa saat ini masih terdapat tantangan besar bagi Indonesia dan juga negara berkembang lainnya untuk melakukan transisi energi, terutama soal transfer teknologi dan pendanaan. Lebih lanjut, Presiden menilai pendanaan iklim yang seharusnya diberikan kepada negara-negara berkembang untuk melaksanakan transisi energi tersebut seharusnya lebih bersifat membangun, tidak hanya membebani sebagai utang. Dalam sesi kuliah umum tersebut, Presiden Jokowi juga memaparkan sejumlah upaya yang telah dilakukan oleh Indonesia dalam melakukan transisi energi. Presiden menyebut salah satunya adalah melalui pembangunan pembangkit listrik tenaga surya PLTS terapung yang baru saja diresmikan di Waduk Cirata, Provinsi Jawa Barat. Kedepan, kata Jokowi, upaya serupa akan terus dilakukan Indonesia untuk menjaga lingkungan dan melakukan transisi energi seperti halnya yang akan diterapkan di Ibu Kota Nusantara IKN. IKN dibangun sebagai ibu kota baru Indonesia dengan desain kota pintar berbasis hutan yang nantinya disebut akan menggunakan energi hijau dari matahari dan air. Oleh karenanya, kepala negara menyebut bahwa ke depan akan menjadi sebuah gagasan yang bagus jika mahasiswa Universitas Stanford bisa berkesempatan untuk mengunjungi IKN dan melihat secara langsung proses serta perkembangan pembangunan di sana. KMB Bali Post melaporkan.